Selamat datang di Bola Jimbul. Update berita transfer pemain hari ini antara lain, Nico Williams bersedia gabung Barca, Chelsea kepincut striker muda Jerman. Victor Gyökeres lebih prioritaskan Arsenal, MU ikut buru Ekitike. AC Milan kirim proposal untuk Granit Xhaka, Juventus inginkan Ederson. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa agen Nico Williams telah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Barcelona pada hari Jumat waktu setempat. Setelah sebelumnya menggelar 2 pertemuan dengan perwakilan dari Bayern Munich, Williams secara terbuka menyatakan minatnya untuk pindah ke Barca musim panas ini, dan Barcelona memberikan respons positif terhadap sinyal tersebut. Namun, transfer ini diwarnai tantangan finansial, di mana Barcelona harus menyeimbangkan antara kemampuan pembayaran mereka dan kebutuhan registrasi pemain. Sementara Nico Williams dilaporkan siap mengurangi tuntutan gajinya, bahkan disebut bersedia menerima sekitar 12 juta euro per musim. Di sisi lain, Athletic Bilbao berupaya mempertahankan Williams dengan menyiapkan proposal kontrak baru jika ia bersedia untuk bertahan. Adanya minat dari Bayern Munich, Arsenal, dan Chelsea membuat Barcelona terdorong untuk bergerak cepat, terutama lantaran dalam beberapa musim sebelumnya mereka telah lama dikaitkan dengan Williams. Secara keseluruhan, meski masih ada hambatan biaya, perkembangan signifikan sudah terjadi, agen sudah bertemu, Williams terbuka, dan Barcelona siap bereaksi. Keputusan akhir kemungkinan akan ditentukan dalam beberapa minggu ke depan, tergantung kesepakatan finansial dan persaingan dari klub lain. Arsenal kembali menghubungi Ajax Amsterdam mengenai kemungkinan perekrutan bek muda Jorel Hato. Ketertarikan jangka panjang Arsenal terhadap Jorel Hato kembali memanas. Dilansir dari Fabrizio Romano, klub asal London itu disebut kembali melakukan kontak dengan Ajax untuk mendapatkan informasi terbaru soal situasi sang pemain menjelang kemungkinan transfer musim panas ini. Bek kidal ini seringkali bermain sebagai bek kiri musim lalu, kendati ia juga bisa bermain sebagai bek tengah sisi kiri. Tipe pemain yang sangat cocok dengan taktik yang diusung Mikel Arteta. Arsenal memang tengah fokus mencari striker dan pemain di posisi lain, namun pengecualian tampaknya diberikan untuk Hato. Dengan bakat besar yang dimilikinya, transfer ini dianggap sebagai langkah yang sangat masuk akal bagi Arsenal. Meski juga dikaitkan dengan beberapa bek lain seperti Marc Guehi, Hato dianggap sebagai pilihan yang paling cocok. Guehi dinilai terlalu matang untuk hanya menjadi cadangan. Sementara Hato yang masih muda, tapi sudah berpengalaman dianggap lebih siap untuk peran tersebut. Meski baru berusia 19 tahun, Hato sudah mencatatkan 111 penampilan bersama Ajax dan 6 kali membela tim nasional senior Belanda. Ia telah menjadi bagian penting di tim utama Ajax sejak debut pada Januari 2023. Dikutip dari laporan terbaru Fabrizio Romano, Arsenal kembali melakukan kontak dengan perwakilan Victor Gyökeres untuk menunjukkan ketertarikan nyata terhadap striker asal Sporting CP tersebut. Dalam keterangannya pula, Romano mengatakan jika pada musim panas lalu terdapat kesepakatan verbal antara agen Gyökeres, sang pemain, dan manajemen Sporting. Gyökeres bersedia bertahan 1 tahun lagi, namun dengan syarat, ia akan meminta manajemen Sporting untuk menjualnya dengan harga 65 juta euro, bukan 100 juta euro pada musim panas ini. Kini, situasinya berubah, karena Presiden Sporting tak ingin melepas Gyökeres di angka 65 juta euro. Karena ia kini menginginkan harga 80 hingga 85 juta euro, jauh di atas nilai kesepakatan musim panas lalu. Hal tersebut lantas memunculkan ketegangan antara pihak Gyökeres dan Sporting. Di sisi lain, Arsenal sebenarnya sedang melakukan kontak dengan RB Leipzig dan agen Benjamin Sesko. Namun kini, The Gunners baru saja melakukan kontak dengan agen dari Victor Gyökeres untuk mengetahui situasi yang terjadi. Gayung bersambut karena Gyökeres lebih memprioritaskan Arsenal ketimbang Manchester United, dilansir dari Fabrizio Romano. Manchester United dikabarkan masuk ke dalam perburuan untuk mendapatkan striker Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike, menyaingi Chelsea dan Liverpool, menurut laporan jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg. Pakar transfer Fabrizio Romano juga telah mengonfirmasi dalam laporannya bahwa Setan Merah telah melakukan kontak dengan Eintracht Frankfurt untuk mengetahui persyaratan transfer dari penyerang berusia 22 tahun itu. Diketahui, Eintracht Frankfurt bersikeras tidak akan melepas Ekitike kecuali menerima tawaran sebesar 100 juta euro. Nilai inilah yang membuat Chelsea sedikit mundur dari perburuan. Sementara Liverpool masih akan menunggu terjualnya Darwin Núñez dan Diogo Jota, karena mereka telah mengeluarkan biaya besar untuk Florian Wirtz. Romano menambahkan, MU sebenarnya aktif melakukan kontak harian dengan Victor Gyökeres dari Sporting. Namun, sang pemain dikabarkan lebih condong ke Arsenal selama The Gunners menginginkannya. Hal tersebutlah yang membuat United kemudian menghubungi Hugo Ekitike, yang juga memiliki catatan apik usai mencetak 22 gol dan 12 assist dalam 48 pertandingan di semua kompetisi bersama Frankfurt. Ekitike bergabung dari Paris Saint-Germain pada Januari 2024 dengan status pinjaman, sebelum dipermanenkan seharga 16,5 juta euro pada musim panas berikutnya. Performa gemilangnya di Bundesliga menarik perhatian beberapa klub besar Premier League, termasuk Chelsea, Liverpool, dan kini Manchester United.
Chelsea dikabarkan meminati striker muda tim nasional Jerman, Nick Woltemade. Chelsea dikabarkan tertarik merekrut striker VfB Stuttgart, Nick Woltemade, pada bursa transfer musim panas ini. Namun, mereka harus bersaing dengan Everton, Brighton, dan West Ham United untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun tersebut. Woltemade tampil cukup impresif musim lalu bersama Stuttgart. Ia sukses mencetak 17 gol di semua kompetisi. Jika berhasil didatangkan, ia bisa menjadi investasi jangka panjang yang menjanjikan bagi Chelsea. Menurut laporan dari tim Talk, Chelsea sudah mulai melakukan pendekatan awal untuk merekrut Woltemade, meskipun mereka belum mengajukan tawaran resmi. Pemain ini sebelumnya juga masuk radar klub-klub besar seperti Arsenal dan Liverpool. Dengan postur tubuh yang kuat dan kemampuan teknik yang mumpuni, Woltemade diyakini mampu beradaptasi dengan gaya bermain Premier League. Bergabung dengan klub sebesar Chelsea tentu merupakan kesempatan besar yang sulit ditolak bagi pemain muda asal Jerman itu. Namun, kemungkinan besar Woltemade tidak langsung menjadi starter utama musim depan. Dan masih belum jelas apakah ia bersedia menerima peran sebagai pemain pelapis. Selain itu, ia masih terikat kontrak dengan Stuttgart hingga 2028 dan tidak memiliki klausul pelepasan. Hal ini memberi Stuttgart kebebasan menentukan harga tinggi yang bisa menjadi kendala dalam proses transfer ke klub peminat. Sumber dari Give Me Sport menyebut bahwa nama Osimhen telah disebut dalam pertemuan internal para petinggi Liverpool pekan lalu untuk menggantikan Darwin Núñez dan Diogo Jota. Dengan masa depan Darwin Núñez dan Diogo Jota yang masih belum pasti, Osimhen dinilai sebagai sosok ideal yang bisa memainkan peran nomor 9 di Anfield. Meski dijuluki sebagai penyerang kelas dunia oleh Jose Mourinho, Osimhen tampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Napoli. Situasi ini menjadi peluang emas bagi Arne Slot untuk menawarkan jalan keluar permanen dari Naples menuju Liverpool. Di musim 2024-2025, Osimhen tampil gemilang saat dipinjamkan ke Galatasaray, mencetak 37 gol dan membawa klub tersebut menjuarai Liga Super Turki dan Piala Turki. Galatasaray berusaha mempertahankannya secara permanen, tapi Liverpool harus bergerak cepat jika ingin menarik minat sang striker. Menariknya, Osimhen sudah membuktikan bahwa ia tidak hanya tergoda oleh uang. Ia menolak tawaran gaji fantastis senilai 650.000 pound per pekan dari Al Hilal yang ingin merekrutnya untuk ajang Piala Dunia antar klub. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi pemilik Liverpool, Fenway Sports Group, yang sudah berani menggelontorkan dana besar untuk Widz. Kini mereka punya peluang emas untuk menjadikan Osimhen sebagai bagian akhir dari trio mematikan bersama Widz dan Salah. Here we go, Manchester City secara resmi telah menyelesaikan kesepakatan sekitar 15 juta euro untuk mendatangkan gelandang muda berbakat asal Rosenborg, Sverre Nipan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa semua dokumen transfer telah ditandatangani dan Nipan dijadwalkan menjalani tes medis awal pekan depan sebelum menandatangani kontrak jangka panjang yang diperkirakan berdurasi 5 tahun hingga 2030. Rencana awal dari pihak City adalah meminjamkan Nipan pada musim depan agar ia dapat terus berkembang di klub lain daripada langsung mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama Pep Guardiola. Namun, klub kemungkinan akan menempatkannya pada tim mitra dalam City Football Group, namun belum pasti apakah itu akan ke Girona atau klub lainnya. AC Milan akan hubungi Bayer Leverkusen untuk Granit Xhaka minggu ini. Raksasa Serie A, AC Milan, akan melakukan kontak awal dengan Bayer Leverkusen untuk membahas kemungkinan transfer Granit Xhaka. Dilansir dari Fabrizio Romano, Direktur Olahraga baru Milan, Igli Tarhe, akan memimpin negosiasi dengan Bayer Leverkusen demi merekrut Granit Xhaka pada bursa transfer musim panas ini. Milan sudah mendapat persetujuan dari Xhaka untuk pindah setelah melakukan pembicaraan intens dengan perwakilan sang pemain. Kini, mereka harus bernegosiasi dengan klub asal Jerman tersebut untuk menyepakati rincian transfer, termasuk soal biaya. Milan menganggap Xhaka sebagai pemain inti untuk tim mereka. Fokus utama Igli Tarhe sekarang adalah mendapatkan gelandang asal Swiss tersebut, setelah sebelumnya berhasil menyegel kesepakatan dengan Luka Modric. Hari Selasa menjadi hari yang penting karena Milan diperkirakan akan mengetahui permintaan resmi dari Leverkusen terkait Xhaka. AC Milan sebenarnya punya beberapa nama lain dalam daftar incaran untuk posisi gelandang, namun Xhaka berada di urutan teratas. Jika gagal mendapatkan Xhaka, barulah mereka akan mengalihkan perhatian ke opsi lain. Juventus bersiap mengajukan tawaran untuk gelandang Atalanta, Ederson. Juventus dikabarkan bersiap untuk meningkatkan upaya mereka dalam merekrut gelandang Atalanta, Ederson, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, diketahui, si Nyonya tua sedang mencari gelandang kelas dunia di bursa transfer ini, dan Ederson merupakan pemain yang sudah lama masuk radar Juve, dan tampaknya ia akan hengkang dari Atalanta musim panas ini. Klub Arab Saudi, Al Hilal, sempat mengajukan tawaran menggiurkan, namun ditolak oleh sang pemain. Juventus kini mempertimbangkan untuk segera mengajukan tawaran resmi
guna menguji keteguhan Atalanta, di mana mereka dikabarkan meminta 50 juta euro untuk melepas gelandang berusia 25 tahun itu. Ederson dianggap sebagai pengganti ideal bagi sesama pemain Brasil, Douglas Luiz, yang kesulitan tampil konsisten sejak didatangkan dari Aston Villa dengan nilai transfer yang sama. Ederson tampil menonjol sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie A, dan berperan penting membawa Atalanta konsisten bersaing di papan atas. Ia biasa bermain sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan double pivot, memberikan stabilitas serta mengatur tempo permainan lewat visi dan akurasi umpannya. Gaya bermain Ederson dinilai sangat cocok dengan skema 3-4-2-1 yang kerap digunakan pelatih Igor Tudor sejak menangani Juventus. Jika bergabung, ia berpotensi membentuk duet tangguh di lini tengah bersama Manuel Locatelli. Striker Parma, Angelo Anboni, telah menyatakan setuju untuk bergabung dengan Inter Milan. Striker muda Angelo Anboni telah menyatakan setuju untuk bergabung dengan Inter Milan. Meskipun pembicaraan antara Inter dan Parma terkait transfer pemain asal Prancis itu masih terus berlanjut. Menurut laporan dari surat kabar Italia La Repubblica yang dikutip oleh FC Internews, Boni sudah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Inter. Inter semakin serius mengejar tanda tangan Boni setelah resmi menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih baru mereka. Cifu sendiri disebut sangat ingin membawa Boni ke San Siro, karena keduanya pernah bekerja sama dengan baik saat di Parma. Kendati ia hanya mencetak 6 gol dan 4 assist di Serie A musim ini, namun, pemain berusia 21 tahun asal Prancis ini tetap menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Inter Milan. Boni dikenal karena kekuatan fisik dan kemampuannya dalam duel udara, menjadikannya opsi menarik bagi Inter yang mencari penyerang muda dengan potensi besar. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.